Ya, assalamualaikum. Ya, bertemu lagi kita ya. Pada video kali ini bertemu lagi dengan saya Ismail ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya. Apa itu persamaan kuadrat, bagaimana bentuk umumnya, dan bagaimana mengidentifikasi ya persamaan kuadrat. Nah, kita langsung saja ke pengertiannya dulu. Apa pengertiannya? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2 ya. Jadi suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Dengan syarat A tidak sama dengan 0. Nah, kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya A-nya 0 di sini, ya. Kalau A-nya 0 di sini, maka 0 kali X ini adalah 0. Jadinya sisa BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini bukan lagi persamaan kuadrat, ya. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Oke, mari kita bedah ini bentuk umum, ya. Kita bedah ini bentuk umum. Nah, di dalamnya itu ada X ya, ada X. Nah, X itu variabel ya. Ini ada X-nya berpangkat 1. Ini pangkatnya 1 ya, cuma tidak tertulis. Ini kemudian ada X pangkatnya 2. Nah, inilah variabel ini, berdua ini X ini adalah variabel ya. Mungkin di suatu soal atau di suatu contoh kita akan dapati variabelnya bukan X. Nah, itu bebas saja ya, bisa Y, bisa P, bisa Q, bisa R, asal konsisten ya. Pangkat tertingginya adalah 2. Nah, dia tetap persamaan kuadrat. Nah, kemudian ada A. A itu apa? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X kuadrat. Nah, dia koefisien dari X pangkat 2. Di depannya X pangkat 2. Ada juga B. Apa itu B? B itu adalah koefisien dari X pangkat 1 atau X ya. Tergantung variabelnya ya. Yang jelas dia adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 1 ya. Kalau variabelnya X ya dia adalah koefisien dari X. Kalau variabelnya Y dia koefisien dari Y. Nah, kemudian ada juga C yang paling belakang ini ya. Ini C namanya. Dia tidak memiliki X, dia tidak memiliki variabel. Makanya dinamakan bilangan yang tidak memiliki variabel pada persamaan kuadrat, atau disebut juga konstanta ya. Nama lainnya konstanta. Nah, selanjutnya untuk lebih paham ini ya, mari kita ikuti contoh mengidentifikasi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, atau bentuk dari persamaan kuadrat. Ya, baik, mari kita coba-coba ya mengidentifikasi yang mana di antara keempat contoh ini yang termasuk dari persamaan kuadrat ya. Saya sudah menulis 4 contoh. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, coba kita identifikasi yang pertama. Nah, apakah ini termasuk persamaan kuadrat atau tidak ya? Nah, kita punya variabel X dan kita punya pangkat 2. Nah, berarti kita punya A ya. A-nya adalah 1 ya. Kalau di depan variabel itu kalau tidak tertulis itu artinya 1 ya. Nah, apakah kita punya B? B-nya tidak ada di sini, artinya B-nya 0 ya. Tidak ada variabel X dan tidak ada juga B-nya, artinya B-nya 0 ya. Nah, kita punya C. Nah, ini untuk mengetahui nilai pasti dari C ini kita ubah dulu bentuknya ya. Jadinya ini berubah menjadi X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Kita samakan dulu dengan 0. Nah, kita dapat ini bentuk. Nah, kita dapat ini nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 0, dan nilai C-nya itu adalah ini, min 16. Nah, berarti ini termasuk dari persamaan kuadrat ya. Dia masuk ya. Contoh kedua ini. Apakah ini termasuk dari persamaan kuadrat? Nah, kita punya variabel Y dan kita punya pangkat tertinggi 2. Berarti ini masuk ya. Kita cari A-nya dulu. A-nya itu depan Y pangkat 2. Tidak tertulis, berarti nilainya 1. Kemudian B-nya di depan variabel yang pangkat 1, berarti 5 ya. Kemudian C-nya ini yang tidak punya variabel ini. C-nya 6. Berarti ini termasuk persamaan kuadrat juga ya. Masuk.
Nah, ini juga satu, kita identifikasi juga. Nah, kita punya variabel X, dan pangkat tertingginya 2. Nah, berarti dan sama dengan 0. Berarti ini bisa ya kita golongkan ya. A-nya adalah di depan X kuadrat, berarti min 3. B-nya adalah di depan X ya, arti 2. C-nya tidak ada bilangan yang tidak memiliki variabel ya, berarti C-nya 0. Arti ini masuk juga ya, persamaan kuadrat juga. Nah, terakhir, ini kita punya variabel X. Tapi pangkat tertingginya 3. Berarti ini bukan dari persamaan kuadrat ya. Itu kita cara mengidentifikasi ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Berikutnya kita akan latihan mengubah bentuk, mengotak-atik bentuk persamaan kuadrat ke bentuk umum ya. Kita akan diberikan bentuk persamaan kuadrat bentuk lain. Nah, kita akan ubah ke bentuk umum ya. Kita coba. Ya, baik. Kita akan latihan mengubah persamaan kuadrat ke bentuk umumnya ya. Jadi ada di sini ada 4 contoh persamaan kuadrat ya. Cuma dia bentuknya bukan bentuk umum ya. Jadi dia belum berada di satu sisi ya. Bentuk umumnya itu kan harus sama dengan 0 ya. Jadi kita akan buat dia berpindah ke satu sisi dan sama dengan 0. Kita mulai dari sini ya. X kuadrat sama dengan min 6x kurang 9. Jadi cukup kita pindahkan saja yang ada di kanan ini ke kiri ya. Jadi x sudah tepat posisinya, x kuadrat. Min 6x itu menyeberang menjadi positif 6x. Kemudian min 9 menyeberang menjadi positif 9. Nah, akhirnya habis sebelah kanan sama dengan 0. Jadi ya. Nah, kemudian berikutnya 4x sama dengan min x kuadrat kurang 4. Jadi sama, hampir sama dengan yang sebelah. Oke, cuma yang sini yang sudah di posisinya itu 4x ya, sudah tepat di posisinya. Kemudian kita tinggal pindahkan saja min x kuadrat. Jadi jadinya x kuadrat. Kemudian 4x tetap ya. Kemudian min 4 juga menyeberang, jadinya plus ya, plus 4 sama dengan 0. Nah, kita sudah mengubah ke bentuk umum. Nah, berikutnya contoh ini ya, ini konstantanya yang di posisinya ya. Kemudian ini ada di kanan. Kita pindahkan lagi ke sebelah ya. Yang pertama itu kita pindahkan yang berpangkat 2 ya. Berarti x kuadrat tadinya minus menyeberang jadi positif ya. Kemudian min 2x menyeberang jadi positif juga x. Kemudian 1 ya, tambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi kita samakan dengan 0 ya, kita ke bentuk umumnya, kita samakan dengan 0. Nah, terakhir x kuadrat sudah ada di posisinya, kemudian 5x positif menyeberang ya. Ini tidak harus ada positif depannya. Nah, 5x menyeberang sudah pasti positif ya, tidak tanda ya, menyeberang jadi negatif. 5x, kemudian min 4 menyeberang menjadi plus ya, plus 4 sama dengan 0. Nah, gitu kan gampangnya, kita kayak memainkan aljabar saja. Ya, sekian untuk video hari ini ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menarik akar persamaan kuadrat ya. Jika video kali ini bermanfaat, silakan dibagi ke teman-temannya. Jika ada pertanyaan dan saran bisa diajukan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.